Nah, kamu S2 di Columbia. Betul. From Ciamis to From Columbia Ciamis University. to Columbia University ya. Kan aku udah gak ada uang ya, masuk keluarga pun saat itu udah bangkrut gitu. Terus bagaimana caranya, kayak aku ada 2 pilihan, sekolah atau gak sekolah gitu. Tuh dulu gak keterima SNMPTN, SBMPTN, tapi aku merasa kayak gak keterimanya PTN, it doesn't mean kalau itu kayak the end of my life gitu. Hai semua, thank you udah ngeklik video ini. Jangan lupa subscribe dulu channel YouTube-nya dan enjoy the video. Oke, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang jadwalnya super padat ya. Tadi pagi dari Bandung, sekarang ke sini, nanti besok pagi langsung menuju ke Swiss. Thank you banget sudah hadir. Ini ada Muhammad Rizky Nugraha Dharma Nagara. Wow. Ya. Atau biasa kita taunya Deris Nagara ya. Iya betul. Hatur nuhun. Sundanya keluar. Iya. Ini panjang banget namanya. Iya, memang namanya diberikan oleh orang tuanya panjang sih. Kan ada makna setiap dari namanya. Betul. Katanya kalau misalkan kasih nama anak jangan panjang-panjang, tapi lumayan ya kalau panjang-panjang dapatnya kayak Mas Deris nih. Masya Allah. Oke, tapi aku pengen tanya sebenarnya ya. Ya. Dari nama yang panjang ini kenapa jadi Deris Nagara doang ya? Mungkin banyak yang nggak tahu juga sebenarnya. Deris itu singkatan sebenarnya, tapi sebelum ngomongin Deris, nama Deris itu dipanggil oleh kakakku yang paling pertama. Beliau udah meninggal. Dan juga nama kecil lah di keluarga. Jadi aku punya nama kecil dua, itu yang pertama Raja, yang kedua Deris. Tapi sekarang udah berubah jadi Deris. Deris itu Dede Rizky karena anak bungsu. Anak bungsu. Jadi dipanggil Deris, kan panjang kalau Derizky kan. Jadi Deris aja, dan akhirnya ya keseharian di keluarga di Bandung mana-mana panggilnya Deris gitu. Oke. Terus waktu sekolah juga akhirnya kebawa Deris? Ganti-ganti sih sebenarnya jujur. Jadi kalau misalnya lagi di SD, enggak, kalau di TK Deris, lingkungan keluarga Deris, terus lingkungan kayak anak-anak tuh Deris. Terus pindah aku pindah dari Bandung ke Ciamis, nah di Ciamis panggilnya Raja. Nah, terus kenapa kok jadi Raja? Nah, Raja memang dari kakek aku selalu panggil aku Raja gitu. Ini suka-suka saudaranya ya, pada manggil apa gitu ya. Jadi namanya banyak banget ya. Iya, sampai SMP berubah jadi Kiki. Kan agak ini ya. Tapi sebenarnya pas lagi SMP nggak terlalu banyak panggil Kiki sih, panggil Raja. Nah, pas SMA karena aku ke Australia juga pas itu, pas student exchange, nah dipanggilnya Rizky. Tapi karena orang bule saat itu susah bilangnya Rizky, Z-nya susah, jadi takutnya ngomong Rizky, kan resiko gitu, risk. Jadi manggilnya Kiki atau Rizky. Nah, kuliah S1 orang panggilnya Kiki di Presiden University, tapi pas aku di Belanda Deris. Akhirnya nama Deris kembalilah sampai sekarang gitu. So username kamu semua Deris ya? Iya, nama username aku semua Deris karena memang kebanyakan udah tahunya aku Deris gitu. Iya. Oke. Untuk nama Deris memang unik juga ya, lumayan ya. Jarang sih ada yang manggil Deris. Jarang. Jadi Deris tuh Deris yang ini gitu ya. Oke, anyway, thank you banget sudah hadir dan menyempatkan waktu ke sini. Nah, ini kenapa aku undang kamu? Karena buat teman-teman yang malas belajar, malas baru SMP, SMA, malas belajar, malas sekolah. Ini Mas Deris ini bisa jadi contoh buat kita. Harus semangat terus sampai menggapai cita-cita ya. Thank you so much sebelumnya, it's truly an honor for me. Aku bisa nonton di YouTube ya, terus sekarang bisa kesini. Jadi such an honor for me to be here, dan truly grateful sih akhirnya bisa bertemu juga sama Kak Greta juga, dan terima kasih sama tim yang udah invite Deris juga di sini. Iya, sama-sama. Semoga dengan obrolan kita nanti mungkin setengah jam ke depan bisa memberikan semangat baru buat teman-teman di rumah yang nonton supaya lebih semangat lagi buat menggapai cita-citanya ya. Iya dong. Ya kayak jadi kalau teman-teman mungkin belum tahu ya, Mas Deris ini yang paling highlight adalah menjadi ketua BEM. Betul, kemarin pas tahun 2023 pas lagi highlightnya. Bukan di Indonesia tapi di Columbia ya. University, betul. Wow. Di New York. Dan kalau aku baca nih tadi di Google ya, itu dari kecil memang sudah sering student exchange ya, ke Malaysia kalau nggak salah ya. Betul. Dari SMP ya? SMP, betul. Oke, jadi tiap hari dari kecil tuh emang belajar atau gimana, Mas? Sebenarnya aku suka belajar betul, cuman memang kayak aku tuh explore so many things dalam hidup aku. Karena dari pihak keluarga aku bilang kayak yaudah kamu kalau mau belajar apapun ya terserah gitu. Nah, jadi pas aku masih kecil tuh orang tua aku selalu bawa aku ke Gramedia. Nah, ketika mereka baca buku, ya udah dilepas tuh aku di situ. Dan aku akhirnya sering baca buku-buku dongeng ataupun fiksi atau non fiksi. Ya baca aja walaupun nggak ngerti saat itu kan. Terus bahasa-bahasa asing. Tapi di situ aku melihat bahwa wah ternyata banyak sekali
peristiwa ataupun berbagai macam diskusi isu yang mungkin aku nggak pernah tahu, tapi aku tertarik aja untuk membaca hal tersebut. Sampai akhirnya mungkin dari situ orang tua aku ngelihat, oh ini anak suka membaca, suka lihat sana sini untuk kayak exploring new things. Ya udah, akhirnya pas sekolah pun kamu mau ngapain aja bebas deh gitu. Jadi pas SD barulah ikut kayak bimbel, les sana sini gitu kan, bahasa. Sampai aku pas zaman SD itu udah belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin sama masih kecil. Dan orang tua pun kayak, kamu mau apa les lagi. Dan saat itu pun memang di sekolah SD-nya nge-provide hal tersebut oleh guru-gurunya. Jadi yang uniknya itu guru-gurunya tuh sangat tulus banget ya. Setelah kelas mereka bilang siapa yang mau ikut bimbel sama ibu sama bapak, dan itu rata-rata gratis juga. Jadi aku ambil aja kesempatan tersebut gitu. Terus kayak aku pun orangnya suka kayak new things untuk kayak di discover aja gitu. Jadi pas SD SMP akhirnya kayak, oh ternyata ada lomba ini lomba itu, jadi ikut kayak reading contest, terus kayak storytelling, dongeng bahasa Sunda, semua aku ikutin. Semuanya gitu. Aku ikutin ekskul SMP, aku lebih dari 8 ekskul aku ikutin juga. Wow. Saat aku di SMP aku coba semua kayak contohnya math club, biology club, terus ikut juga kayak English club, Mandarin club, Japanese club, teater, kabaret. Terus aku dulu pencaksilat juga, percaya diri. Jadi semua aku ikutin dan ikut kayak OSIS juga. Dan I think that's how, kalau misalnya kita datang suatu platform gitu kan di sekolah, itu kan namanya sekolah tuh edukasi proses pembelajaran. Jadi kita bisa exploring our potentials dan juga itu kan belajar untuk memahami apa sih yang kita mau atau passion kita apa gitu. Oke, wow, luar biasa ya. Ini kayak waktu SMP ya aku juga kerja sih sebenarnya. Iya Kak. Cuman aku tuh baca atau nih tadi denger aja banyak sekali kegiatan itu udah capek juga loh, ikut capek juga loh. Apalagi Kak Deris kalau bimbelnya sampai 8, bukan bimbel eskulnya sampai 8 ya. Oke, nah ini highlight juga nih, kemarin aku juga baru lihat di postingannya Mas Deris kalau mulai intern di UN atau United Nations. Betul. Sebenarnya alhamdulillahnya sekarang banyak banget orang Indonesia yang intern, even kayak udah dari lama juga, karena kan kalau intern tuh jalurnya memang langsung dari UN-nya langsung ya sistemnya. Kalau misalnya kita kayak di Kemenlu itu langsung ada penugasan langsung dari Kemenlu. Contohnya misalnya ada di Indonesian Permanent Mission to the UN, itu di PTRI itu dari Kemenlu mostly. Terus kalau misalnya yang intern di UN itu memang terbuka untuk umum juga gitu. Dan memang karena aku kuliah di Columbia University, dan Columbia University kan dekat sama UN di headquarters, dan kebetulan aku pun ngambil jurusannya kan Master of Public Administrations dengan spesialisasinya di UN Studies juga. Jadi semua profesor aku tuh datang dari UN dan mereka memberikan exposure mengenai UN tuh seperti ini. Akhirnya aku daftar dan aku pun banyak kegiatan di UN juga. Contohnya misalnya delegasi dari Indonesia Kemenpora di UN ECOSOC Youth Forum, dan juga alhamdulillah banyak ditawarin juga sama teman-teman kayak mau bantu nggak acara-acara di UN dari misalnya PTRI, dan aku truly grateful dan bersyukur bisa diajak sama kakak-kakak di PTRI untuk belajar juga tentang Indonesian diplomacy, dan juga mungkin ada dari kementerian lain yang ngajak aku untuk involve dalam suatu kegiatan, dan disitulah banyak ketemu berbagai macam lapisan masyarakat di UN, maksudnya kayak dari layer of jobsnya, terus banyak juga kan di UN tuh banyak banget kan divisinya dan juga agencies-nya, dan akhirnya pas aku di situ tuh karena aku udah banyak kegiatan di sana juga, contohnya kayak di conference di SDG Action Weekend, terus udah gitu beberapa agenda kayak World Water Forum yang tapi exhibitionnya gitu, banyak ketemu orang, dan dari UN pun datang ke Columbia juga ke School of International Public Affairs, dan mereka kayak bikin contohnya kayak seminar atau bikin kayak bagaimana sih work in the UN atau intern di UN, dan aku tertarik banget gitu. Dan sebagai anak lulusan HI ya dulunya, dan aku dulu anak MUN juga, jadi MUN itu Model United Nations yang biasa simulasi sidang PBB, dan sekarang akhirnya bisa menginjakan kaki di PBB itu it's such an honor, dan dreams come true lah bisa ke sana, dan akhirnya sampai bisa ikut jadi magang di sana pun luar biasa. Tapi banyak sekali sekarang anak Indonesia pun yang masuk ke UN juga, dan I think it's a good opportunity dan things juga. Jadi tadi ya rasio untuk representing Indonesia di dalam UN tuh jadi makin banyak. Walaupun berawal dari misalnya internship atau volunteer gitu. Nah, kamu S2 di Columbia. Betul. Nah, kalau bisa dibilang nih, kalau aku baca kan kamu juga dari Ciamis ya? Iya, from Ciamis to Columbia University. To Columbia University ya. Gimana sih cara kamu nih sebagai anak muda dulu punya keinginan gitu ya untuk
untuk pergi ke luar negeri menimba ilmu. S1-nya di mana? Di Presiden University Bekasi. Di Bekasi. Sama di itu. Belanda exchange juga. Oke. Wow, banyak sekali. Sekolah terus ya. Berarti di Presiden ini ya di beasiswa juga ya kalau nggak Beasiswa salah full. ya. Ke Belanda dulu, baru lulus di Belanda, lalu lulus di Presiden University, baru nanti 2 tahun setelah itu aku ke Columbia. Oh, berarti kamu studi Indonesia-nya dari Presiden juga dong? Iya. Ke Belanda Belanda. itu. Oke, dan kemudian akhirnya di Columbia University. Kalau bisa dibilang ini kan impian banyak orang ya ke Columbia. Iya. Kenapa kamu akhirnya memutuskan untuk S2 terus di bidang apa tadi? Public Public Administration. Administration, terus kemudian pilih Columbia University. Kalau misalnya boleh tracking back-nya ke belakang gitu ya, itu kan berawal dari pas ketika aku aktif banget di advokasi pendidikan dan juga pemberdayaan pemuda. Dulu tuh aku tahun 2013 aktif di Paguyuban Mojen Jejaka Ciamis. Mungkin kayak Abang None-nya di Ciamis lah. Yeah. Kalau di Jakarta Abnon ya, kalau di Ciamis di Mojen Jejaka. Terus aku pun aktif di forum generasi berencana dan bantu juga di berbagai macam acaranya forum anak Indonesia atau Jawa Barat. Nah saat itu tahun 2013 aku aktif bangetnya tuh pertama biasa ya advokasi mengenai potensi wisata, ekonomi kreatif dan juga pendidikan juga. Bantu-bantu juga untuk misalnya membersihkan musola atau bantu untuk membangun mini library dan memberikan motivasi pada anak-anak di sana. Jadi pas aku zaman SMA tuh setiap pulang sekolah tuh aku kadang suka ngajar juga ke sekolah-sekolah atau misalnya ke sawah-sawah, ke desa-desa, membantu berbagai macam tadi misalnya anak-anak, lapisan masyarakat lainnya gitu. Terus dibantu juga dengan paguyubannya yang memang kita aktif untuk mengadvokasi tentang ekonomi kreatif. Jadi ada mentoring kayak bagaimana untuk menumbuhkan rasa jiwa untuk kayak entrepreneurship untuk misalnya membuka potensi wisata daerahnya atau ekonomi kreatifnya UMKM sebagainya. Terus akhirnya di forum generasi berencana lebih aktif banget di advokasi tentang kesehatan reproduksi remaja, terus gender juga. Kalau sekarang kan ada namanya Sustainable Development Goals, tapi zaman dulu tuh disebutnya masih MDGs, masih Millennium Development Goals. Terus juga akhirnya lebih fokusnya ke life skills. Jadi kita fokus bagaimana kita memberikan pemahaman tentang soft skill dan hard skill supaya anak tuh bisa survive gitu. Nah, singkat ceritanya setelah udah aktif berbagai macam advokasi dan kegiatan pemberdayaan di daerah, di desa, sampai akhirnya kan terekspos kan bagaimana sih misalnya isu-isu ketimpangan sosial atau misalnya inequality dalam bidang pendidikan juga. Dan di situ aku merasa bahwa we need to do something yang memang bisa memberikan impact. Dan itu nggak bisa sendiri gitu, bisa bareng-bareng juga, makanya collective actions. Terus pas zamannya SMA kan aku udah pergi ke Australia buat exchange, itu membuka mindset aku sih untuk bisa kayak oh ternyata dunia pendidikan di luar sana tuh beda ya gitu. Terus bagaimana interaksi antara misal mahasiswanya dan juga bagaimana kita menerima pembelajaran tuh berbeda-beda juga, apalagi individu dan mental capacity juga beda-beda. Tapi mereka tuh rata-rata udah tahu kayak what they want to do gitu dalam masa depan mereka, setidaknya ada planning. Nah itu yang mungkin aku berasa bahwa okay, I think we need to do something yang bisa mentransfer this kind of values gitu. Terus semenjak aku di Australia itu pas pulang tuh aku merasa ya tadi jiwa nasionalisme makin tinggi lagi karena apa sih yang bisa kita kasih ke Ibu Pertiwi gitu. Nah pas mulai itu akhirnya merasa oke pengen masuk kuliah ke luar negeri. Tapi ini mungkin kalau kita tahu atau di seliwiran lah di FYP dulu, kalau misalnya aku tuh dulu gak keterima SNMPTN, SBMPTN, masih UI betul di Unpad sama di UI. Jadi dulu tuh aku mau kedokteran, tapi ya Allah ngasih rencana yang lain dan saat itu ya rencananya udah berubah dan I think itu menjadi suatu refleksi dan introspeksi diri pada aku bagaimana kita bisa mencari kesempatan yang lain atau menjemput takdir yang lain. Dan saat itu pun pas pulang dari Australia, nah itu kan bantuan juga ya programnya dari UPI dulu sama Indo Australia gitu. Dan akhirnya aku merasa kayak oke, nggak keterima nih, tapi what's next gitu. Sampai akhirnya aku mikir, aku pun pengen kuliah di luar negeri juga, pengen mendapatkan international exposure yang bisa aku dapatkan juga dan bisa memberikan sumbangsi lebih juga ke Indonesia. Tapi kan nggak harus melulu di misalnya di negeri juga atau di swasta. Katanya kan negeri itu impian semua orang saat itu kan, orang tua gitu. Dan orang tua tuh bilang, oh harus negeri. Sedangkan saat itu aku nggak keterima negeri ya ada rasa kekecewaan saat itu orang tua. Tapi aku merasa kayak nggak keterimanya PTN, it doesn't mean kalau itu kayak the end of my life gitu. Masih banyak rencana lain yang Allah bakal kasih dan aku percaya aja, jadi kayak husnuzon aja ke Allah bahwa ada mungkin nantinya ke depannya when one door close another open. Dan disitulah akhirnya aku diberikan kesempatan sama Allah juga dapat beasiswa ke Presiden University. Di situ kan full bahasa Inggris
Inggris Kagata. Jadi memang walaupun di Indonesia tapi international system gitu, maksudnya secara pakai bahasa Inggris, secara primary language-nya dan juga akademiknya disesuaikan. Dan di situ aku merasa perjuangannya ada sih ketika kan aku udah nggak ada uang ya, masuk keluarga pun saat itu udah bangkrut gitu. Terus bagaimana caranya, kayak aku ada dua pilihan, sekolah atau nggak sekolah gitu. Dan apalagi tadi kan kalau saya tadi bilang akses pendidikan di Ciamis untuk ke international exposure memang jarang banget orang Ciamis buat ke sekolah ke luar negeri. Makanya akhirnya aku bilang kayak yaudah aku bikin terus bekerja keras. Aku bilang ke papa aku kayak oke, aku pengen masuk HI, Independent University. Kita ngobrol komunikasi dengan orang tua. Ya gitu, aku ngasih tahu kayak SWOT teknis kayak strength, weakness, opportunity, and threat. Kasih ke mama kasih ke papa, coret bolak-balik sampai aja mereka bilang oke, kamu boleh, tapi dengan catatan pertama harus IP minimal 3,75 saat itu. Terus udah gitu boleh membuktikan bahwa kamu punya prestasi di bidang tersebut, karena mungkin saat itu papaku merasa bahwa lah kamu kan anak IPA, kok ngambil HI gitu kan, itu anak IPS, jadi kan apa yang bisa kamu lakukan saat itu. Tapi aku bilang nggak apa-apa, aku coba this opportunity dulu. Terus udah gitu ya udah pas di Presiden University akhirnya alhamdulillahnya singkat ceritanya mendapatkan IP pas itu tuh di atas 3,8 gitu, mau 4 pokoknya IP semester 1 semester 2 tuh ada 4 sama 3,85 3,9 gitu. Terus udah gitu aku best delegate juga di one of the competition di MUN-nya di Indonesia gitu. Aku bilang alhamdulillah IP-nya di atas 3,75, terus aku pun mendapatkan best delegate gitu, berarti kan udah memberikan prestasi di nasional. Papi aku bangga, bersyukur papi mami, dan akhirnya sujud syukur dan merestui semua kegiatan aku di kampus. Tapi pas di kampus itu yang jadi kendalanya adalah ekonomi. Jadi ini mungkin masa kenapa aku ingin keluar negeri saat itu, dan mungkin tidak hanya keluar negerinya sih, lebih tepatnya kayak melanjutkan pendidikan tinggi. Karena udah nggak ada uang, jadi orang tua tuh sama kakak aku cuma bisa mengumpulkan uang sebesar 50.000 sehari. Tapi kan hidup di Jawa BK saat itu kan memang berat ya, harus gitu. Dom ya? Iya harus dorm juga, ada semuanya, gimana caranya gitu. Kadang tuh orang tua nggak ada uang juga buat dikirim ke aku gitu. Jadi mau nggak mau ya aku cuma makan nasi pakai garam atau nggak makan sama sekali. Tapi mereka nggak tahu itu terjadi saat itu ya. Akhirnya aku cari part time. Zaman sekarang mungkin part time banyak ya bisa dilakukan. Jangan dulu tuh aku sampai yang oke, apa yang bisa aku lakukan gitu. Agen asuransi, agen MLM, wedding MC, wedding singer, terus ikut competition sana sini, tutor supaya mendapatkan uang bisa hidup. Sampai ada kesempatan buat kuliah ke Belanda saat itu gratis kuliahnya, tapi biaya hidupnya setanggung sendiri. Tapi aku merasa kayak harus lah gitu. Di situ aku berpikiran yang tadi mungkin pertanyaannya kayak kenapa harus keluar negeri atau kenapa misalnya kayak pengen lanjut pendidikan gitu. Karena saat itu aku merasa bahwa pendidikan salah satu kunci utama juga ya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, termasuk kesejahteraan sosial dan juga kesejahteraan keluarga. Dengan bisanya aku mendapatkan pendidikan itu kan sebagai, padahal ya everyone tuh punya hak untuk mendapatkan pendidikan, tapi kan nggak semua orang mendapatkan pendidikan, akhirnya jadinya privilege gitu. Dari situ menurut aku bisa menjadi suatu kesempatan buat aku untuk membantu orang-orang juga dengan berkat yang Tuhan kasih saat itu melalui pendidikan. Dapatlah, tapi aku nyari sponsor ke sana sini, CSR, sponsorship, fellowship nggak dapet, kemudian nggak dapet. Tapi akhirnya aku berbohong ke orang tua, aku bilang Pi, alhamdulillah aku udah di provide supaya didoain, supaya direstuin kan. Tapi ternyata nggak dapet apa-apa. Akhirnya aku berangkat ke Belanda dengan bawa uang 300 euro. 300 euro itu berarti berapa tuh? Ya sekitar 5 juta. 6 juta sekian. Nah akhirnya aku merasa bahwa oke, dengan uang segini cukup kaya. Tapi ada teman di sana alhamdulillah. Jadi aku nginep di lantai teman aku selama 2 minggu. Terus dapat kerjaan di beda kota dekat Jerman, di Nijmegen. Itu aku jaraknya tuh 50 km PP. Dan kalau misalnya naik bis atau kereta kan mahal ya. Jadi aku naik sepeda gratis, dapat dari tetangga aku ngegoes PP hampir 50 km. 2 jam setengah berangkat, 2 jam sampai pulang. Berapa lama tuh kayak gitu? Berangkat 2 jam setengah, pulang. Kurus dong kamu? Kurus banget loh. Kurus banget, melewati lembah, gunung, gak ada lagi gitu saat itu, dapat internnya di sana. Terus sambil kuliah juga kan. Kuliahnya deket? Nggak dapat kantor yang deket, malah deket rumah aku yang aku dapat ini. Dan rumahnya pun tahu nggak sih kayak Cinderella, tahu kan di atas itu kayak hujan salju tuh peluk ke muka. Terus kayak naik sepeda yang ngegoes gitu kali 50 km PP gitu. PP berarti 25-25? Iya 25-25. Tapi tetap ya. Iya cepet, nggak kaki ya. Gimana sekarang? Udah aman sekarang. Ototnya udah jadi dong ya? Itu dulu iya. Berapa lama itu? Hampir kurang lebih 7 bulan. 7 bulan PP naik sepeda 55 kilo? Iya sekitar segitu.
Tapi ya aku nggak minta spesimen ke orang tua saat itu karena aku nggak mau ngebebanin orang tua. Ketika orang tua aku nanya, "Are you okay?" Oke. Oke, kencana. Padahal nggak oke. Di situ akhirnya aku merasa bahwa bisa menghargai setiap langkah dan setiap hal-hal kecil. Dan itu tadi persistensi, resilience itu tumbuhlah. Karena menurut aku pribadi kan what's next-nya kan. Failure jadinya kan nggak menentukan bahwa itu jadi kamu tuh tidak bisa lakukan apa-apa, tapi malah jadi new direction untuk kita, apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang kita miliki, bersyukur, dan what's next-nya ya we do something more and more. Terus akhirnya pulang tuh ke Indonesia. Tapi aku lulus di Belanda, terus programnya beres dengan International Business, nama programnya International Business and Management Studies, dengan namanya itu European Union. Nah pulang ke Indonesia, kuliah aku beres di Presiden University, dan alhamdulillahnya dapat kerja juga dari si perusahaan yang aku pas di Belanda. Jadi perusahaan di Belandanya tuh bikin cabang baru di Indonesia, aku yang pegangnya sebagai Country Community Manager. Disitulah memang kita fokusnya di bagian AI dan bahasa Inggris juga. Akhirnya aku keliling Indonesia saat itu dari Sumatera sampai Papua, walaupun nggak semua ya, tapi beberapa titik lokasi untuk memberikan tadi motivasi, terus juga akses pendidikan tentang bahasa Inggris. Dan aku tanya ke mereka kayak, what do you want to do gitu if you have a proper education dan mendapatkan akses pendidikan gitu. Mereka bilang kayak, aku pengen bantu keluarga saya kak, pengen bantu komunitas saya. Nah itu benar-benar kayak touch my heart karena aku kan tahu bagaimana the struggles, dan walaupun nggak sama ya levelnya strugglesnya, tapi I truly understand gitu bagaimana teman-teman semua yang harus mendapatkan tadi keterbatasan, misalnya dibilang sosioekonominya atau pendidikannya gitu, dan mereka bilang terima kasih banyak dari setelah memberikan harapan dan mimpi. Dan situ aku makin yakin dengan kurang lebih saya itu kan 8-9 tahun udah aktif di pendidikan advokasinya dan juga di pemberdayaan pemuda. It's time for me to give it back to community, dan aku ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan disitulah yang merasa bahwa aku tuh yakin, oke, ini tujuan hidup aku sekarang. Dan namanya tadi ya, universe call tuh datang ke aku, dan aku merasa bahwa semua berkat yang Tuhan kasih tuh bisa kita kasih manfaat ke orang lain semuanya. Top, itu Gitu. yang penting ya. Betul. Nah akhirnya baru ya ke Columbia University-nya di situ. Itu sih. udah ada uangnya? Udah ada. Kan udah kerja. Oh udah kerja? Udah kerja, Oke. alhamdulillah udah kerja. Tapi kan COVID kan Berarti saat itu. kerja dulu ya? Kerja Saat dulu. itu ada 2 tahun lah Iya 2 kamu tahun. gap ya? Betul. Jadi kan namanya S2 tuh nggak bisa kayak oke, aku mau S2 Iya. langsung gitu kan. Harus ditanya dulu kan, is it sesuatu yang dibutuhkan, itu jadi yang needed, atau memang keinginan, atau keduanya. Akhirnya aku menjawab itu tuh dalam diri aku ya keduanya menurut aku. Jadi yang pertama keinginannya, baik lagi itu salah satu mimpi aku, pengen menyelesaikan semua jenjang pendidikan. Apalagi di keluarga aku nggak ada yang S2 dan S1 pun, misalnya kayak kakakku udah S1 alhamdulillahnya, tapi kan maksudnya S2 nggak ada. Dan I think dengan meningkatkan tadi ya jenjang pendidikannya, udah dapat yang S2 atau S3, itu memberikan berbagai macam kesempatan yang bisa aku lakukan, mungkin dari networking atau kesempatan kerja, atau tadi baik lagi meningkatkan kualitas hidup dengan berbagai macam kesempatan lainnya. Terus yang kedua kebutuhan sih aku pikirkan. Jadi kayak selama aku udah fokus di bagian pendidikan, pemberdayaan pemuda gitu, dan aktif di berbagai macam komunitas, aku merasa bahwa masih ada gap gitu yang aku butuhkan, seperti misalnya skillsnya, knowledge-nya. Aku udah tahu nih apa yang aku lakukan selama 9 tahun fokus di sini, dan aku juga punya vision kedepannya seperti apa gitu. Tapi aku butuh sesuatu hal, yaitu tidak hanya ilmu dan juga ya tadi kesempatan dan juga pengalaman. Akhirnya aku mencari programnya dan aku question dulu. Jadi untuk aku mendapatkan S2, dan ini nggak hanya S2 doang sih, tapi buat kehidupan, always answering the question of why and how. Kayak kenapa sih, bagaimana sih. Dan akhirnya aku benar-benar fokus ke diri aku, kayak self awareness, self confidence, dan self esteem, dimana kayak balik lagi kayak you have to know like your true strength, core values-nya apa, dan punya pemikiran bahwa everyone is special and different in their own way. Dan balik lagi tidak ada yang inferior atau superior, melainkan semua tuh sama ingin menjadi the best version of themselves. Akhirnya ya udah, dengan jurusan yang aku mau tuh yaitu Master of Public Administrations, itu fokusnya di kebijakan publik atau administrasi publik. Dan aku dapat 2 konsentrasi di Economic and Political Development and Social Policy, dengan spesialisasi di Gender Public Policy dan juga United Nations Studies. The reason why-nya, yang pertama yang tadi ya jurusan programnya tuh secara akademiknya, aku udah cek dari berbagai macam course yang aku mau, yang ada di Columbia University di SIPA itu. Terus yang kedua kan itu dekat UN ya, dan itu di New York. Dan New York menurut aku kan itu udah pusatnya dunia gitu. Jadi ketika kesempatan dan juga banyak pengalaman yang bisa aku dapatkan, apalagi aku arahnya pas itu ke UN, lebih dekat juga kan. Pasti
exposure-nya dapat juga ke sana. Dan ya profesornya pun aku udah kenal beberapa gitu ketika aku sebelum masuk ke Columbia University, ikut misalnya lecturing session-nya atau free webinar. Dan kayak orang-orang kan kalau misalnya admission tuh ada semacam program-program dari kampusnya untuk kayak memperkenalkan kampusnya. Nah, aku kenal sama profesornya di situ juga. Jadi aku merasa hati itu, aku pengen di Columbia University, di SIPA juga dengan semua program, courses, dan lingkungan juga gitu kan. Dan salah satu mimpi mama aku juga almarhum tuh ya ngeliat aku kuliah juga di Ivy League, one of them gitu. Makanya kayak alhamdulillahnya yang keterima 2 kali di Columbianya. Pertama di bulan yang semester spring, tapi nggak keburu juga dan nggak ada uang saat itu. Dan saat itu pun dari time LPDP-nya beda gitu, bentrok. Akhirnya aku daftar yang fall, jadi alhamdulillah keterima juga. Terus masuk ke LPDP pun alhamdulillah dapat beasiswa LPDP gitu. Oke, thank you so much ya penjelasannya, panjang banget. Panjang, soalnya aku tanya lagi bingung kan. Oke. Jadi so sorry. Kita juga lebih jelas ya teman-teman ya. Oke, nah tadi aku sebenarnya mau tanya juga kenapa pilih Columbia, tapi udah terjawab juga ya. Iya. Menurut kamu perbedaan apa sih yang berbeda dari Columbia University atau ya di New York atau di Amerika gitu ya, di luar negeri sama di Indonesia tentang pendidikan? Kalau bisa bicara sistem kan kompleks ya. Tapi mungkin bicara tentang behavior dulu aja kali yang lebih kita bahasnya satu persatu ya. Dari pertama power relationsnya, atau maksudnya bagaimana hubungan antara dosen dan mahasiswa dan juga misalnya di New York dan juga di Indonesia. Karena kan culture beda juga. Jadi kan kalau misalnya di Indonesia kita benar-benar tahu bagaimana kita addressing dosennya seperti apa. Dan kalau misalnya di luar tuh ya lebih kayak ke teman gitu loh, ke dosen tuh. Itu satu dari secara behaviornya dan culture. Terus yang kedua ada namanya office hours. Itu yang berbedanya mungkin di Indonesia. Jadi kalau misalnya di Presiden University ketika udah kelas ya udah beres gitu. Kalau misalnya di Columbia tuh kita ada namanya office hours. Ini pun nggak hanya di Columbia, dan mungkin di beberapa kampus di US pun ada. Dimana kalau kita pingin berdiskusi, konsultasi mengenai tugas atau opportunity kerja misalnya, dan berbagai macam isu yang ingin kita discuss dengan si dosen tersebut, kita bisa kayak book slotnya gitu loh. Jadi maksudnya kayak nge-booking slot timeline mereka. Hari ini mereka masuk kelas nih, mereka kasih tahu pokoknya office hour aku di hari ini. Jadi kalian bisa daftarkan di kalian untuk diskusi bareng sama aku. Oh, berarti nggak nyari-nyari dosen ya? Iya, jadi nggak chat dosen Pak di mana untuk dosen pembimbing itu nggak ada ya? Enggak, jadi benar-benar kayak ngeliat email langsung kayak Pak salah. Jadi kayak masih tahu ke siapa nama dosennya, kayak kita udah book waktunya dan on time sih jadinya. Kayak misalnya 30 menit doang ya 30 menit. Kadang kita tuh nggak hanya fokus di pendidikannya aja. Jadi misalnya kita nggak hanya di kelasnya, tapi mereka misalnya nanya kamu mau kerja di mana, atau lebih kayak personal discussion tuh boleh banget. Jadi terserah kaliannya sih, misalnya kayak mahasiswa dan dosennya untuk bahas hal tersebut. Contohnya misalnya kayak konsultasi tentang, kalau aku kan di UN Studies, jadi ketika ngomong tentang pekerjaan intern atau kerja di UN, bagian pandangannya atau bikin recommendation letter, itu bisa ngomong banget sama dosennya langsung gitu. Terus yang ketiga bacaan sih, buku-buku dan sebagainya. Jadi kan aku tuh ngambil 18 credits, jadi 18 SKS. Maksimumnya kan masih gitu. Aku ngambil 2 konsentrasi juga gitu, dan 2 spesialisasi. Jadi emang padat banget. Terus ketika aku mau ngambil hal tersebut tuh, kan aku butuh yang namanya ada waktu untuk membaca semua jurnal atau buku tersebut. Biasanya ini kan setiap orang beda-beda ya, kelasnya pun beda-beda. Kalau aku tuh satu subjek bisa sampai 5-10 buku per minggu. Bayangin kalau aku ada 7 subjek, ya satu minggunya 10 aja anggap. Berarti kan 70 harus per minggu. Dan baca tuh emang dibaca kita. Jadi sebelum kelas tuh nggak hanya kita mendengarkan, tapi mungkin tadi bedanya S1 S2 kan tadi nggak apple to apple ya, karena aku S1 gitu. S2 kan kita benar-benar discuss, bedah, analisa gitu kan. Jadi kayak case study-nya apa, terus masalahnya apa, apalagi kita bahas tentang development gitu. Contohnya misalnya masalah kemiskinan, masalah pendidikan, masalah tentang gender gitu. Dan itu tidak hanya fokus ke bukunya, tapi kita kayak benar-benar presenting the idea dan analisis juga. Disatuin lah sama sih buku-buku yang kita baca juga. Jadi bener-bener ya nggak bisa kosong aja gitu. Misalnya ketika masuk kelas, even kayak teman-teman aku ya, dia tuh karena nggak sempat baca buku jauh-jauh hari, itu 5 menit 10 menit sebelum kelas tuh baca dulu di depan kelas. Bisa tuh? Bisa juga. Jadi kayak ya balik lagi sih, balik ke orangnya kan, budayanya. Terus kita tahu bagaimana memanage waktu ya, maksudnya mana yang untuk organisasi, mana kita mau belajar. Karena balik lagi, kalau
tujuannya sekolah tuh apa buat masing-masingnya gitu. Itu sih yang mungkin yang kelihatan jauh jomplang banget. Terus yang terakhir mungkin bagaimana kita mempresent diri kita. Mungkin Indonesia ketika ada pertanyaan dari dosen, siapa bisa menjawab ini atau siapa yang ingin bertanya. Nah kalau di Indonesia kan walaupun nggak semua ya, cuman aku karena dulu di SMP, SMA dan di S1 juga di Indonesia juga, pas ditanya gitu mereka diam. Atau enggak nunjuk orang. Sedangkan kan merasa takut kan jadinya. Pertama mungkin takut salah, kedua takut dicemoohi atau dibully sekelasnya atau kayak apa sih lu gitu sok gini gitu kan. Ada yang kayak gitu kan. Tapi kok di luar negeri ya mereka benar articulate their ideas, kayak mau siapapun itu ya udah langsung berani aja untuk menyampaikan pendapat toh. Karena mereka cuek juga kali ya sama orang lain ya. Iya, dan misalnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Maksudnya kayak namanya proses pembelajaran ya, ketika itu kita belajar dari satu sama lain gitu. Malah kita diapresiasi banyak di sana. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, ada poin yang kita sampaikan, mereka berani. Makanya menurut aku anak Indonesia tuh hebat-hebat sebenarnya, pintar-pintar gitu. Tapi pas di luar negeri kan maksudnya kayak semuanya kan hebat-hebat nih. Makanya kemarin tuh ada pembahasan dulu dari World Bank juga, dan salah seorang narasumbernya pun misalnya dari World Bank-nya misalnya dari orang Indonesia juga gitu. Beliau bilang bahwa Indonesia tuh keren-keren gitu. Tapi satu hal yang harus kita improve adalah bagaimana kita articulate our ideas gitu, dan berani untuk menyampaikan hal tersebut gitu. Jadi kalau misalnya di Indonesia menurut aku pribadi the mental capacity dan juga mental block-nya kuat banget. Padahal ya balik lagi setiap orang kan punya hak untuk berbicara juga, dan maksudnya kita bisa menyampaikan dengan adab dan etika yang baik gitu, dan nggak harus takut untuk menyampaikan pendapat apalagi di kelas gitu, karena kan tempat pembelajaran juga. Tapi menurut Kak Dari sendiri nih, selain mental block nih ya, ini juga memang betul ya, aku juga ngerasa gitu ya, banyak teman-teman yang mungkin bisa sebenarnya dia pinter, dia bisa menyuarakan pendapat, tapi karena takut dirundung atau takut dia jadi nggak keluarin pendapatnya. Nah selain itu apa sih di Indonesia sendiri sistem yang perlu ditingkatkan dan diperbaikin? Menurut aku sih ketika kita ngomongin pendidikan ya, di pendidikan yang pertama adalah bagaimana tadi ya mentoring dan consulting dari berbagai macam jenjang pendidikan. Maksudnya apa? Jadi kalau kita bicara tentang lifelong learning, aku pun dapat belajar ini ketika aku masuk di UNESCO Lifelong Learning Institute gitu. Jadi pas itu lagi bahas juga sama kartu prakerja juga pas aku di UN. Kan kalau misalnya dalam jenjang pendidikan tuh ada namanya pertama, correct me if I'm wrong ya, ada namanya ECCE, jadi early childhood gitu loh. Jadi dimana kayak masa-masa PAUD dan juga anak kecil itu kan punya hak untuk bermain dan belajar. Nah itu harus fokusnya tuh bermain belajar. Tapi kan nggak semua anak di Indonesia tuh mungkin dari secara sosioekonomiknya berbeda gitu. Nah baru yang kedua ada namanya primary and secondary educations. Itu yang fokus tadi anak SD, SMP, SMA, S1. Dan di situ tuh ada namanya juga yang terakhir, nggak terakhir sih, yang sebelum terakhir yaitu tertiary transversal, yang termasuk S2, S3, dan baru adult learning atau career change. Tapi di masa saat dari primary education sampai transversal, menurut aku itu wahana di mana kita tuh harus ada mentoring dari primary ke sampai ke tertiary, yang tersiernya gitu. Ada namanya mentoring gitu. Ada mentoring, ada consulting, harusnya. Dimana kan itu shaping the people mindset saat itu kan. Apalagi namanya masuk sekolah SD itu tuh udah mulai dimana kalau kita bicara tentang dari sosiologi kan ada primary and secondary agent of socialization. Yang pertama tuh itu keluarga, lingkungan keluarga. Yang kedua yang secondary-nya adalah bagaimana kita masuk ke dunia masyarakat, termasuk sekolah itu jadi learning process dan place-nya. Nah sekarang ketika masuk ke sekolah tersebut berarti kan itu pembentukan karakter. Dan disitulah menurut aku mentoring, consulting dari arah-arah dari tenaga pengajar dan pendidik juga, dan sistemnya pun memberikan suatu pandangan bahwa jika anak punya bakat dan minat di sini diarahkan ke sana. Itu kan jadi suatu hal yang mungkin bisa diperbaiki juga di kita, karena mungkin beberapa sekolah udah mengimplementasi hal tersebut, tapi kan nggak semuanya. Menurut aku itu bagus. Kenapa? Jadi kan anak terarah tentang misalnya tujuan hidupnya mau seperti apa, atau secara bakat minat seperti apa. Terus adanya pembangunan karakter tadi, mungkin kan di Indonesia udah memang selalu ada pembangunan karakter pribadi bangsa gitu. Tapi tadi sih menurut aku dari yang memang dari SD, SMP, SMA tuh sama S1 itu harus diterapkan bagaimana pembangunan karakter kita. Berarti itu krusial menurut lo? Krusial banget, karena itu masuknya nanti ke etika, pola pikir, bagaimana kita misalnya bermasyarakat juga gitu kan, dan bagaimana kita bisa adanya mutual understanding, mutual respect, ya mungkin balik lagi ke nilai-nilai budaya Pancasila juga kan gitu. Berarti secara tenaga pengajar juga harus ditingkatkan juga? Semuanya menurut aku sih. Karena masuk sekarang kan tenaga pengajar pun
ya sedihnya kan kalau aku menerima banyak pendapat ya dari teman-teman aku di luar sana yang memang guru atau pengajar, kesejahteraannya pun harus ditingkatkan juga. Keren. Kesejahteraan dari pengajarnya juga. Jadi nggak fokus, oke, ini kan memang tugas guru misalnya, tapi nggak, menurut aku the new ecosystem of education itu tidak hanya melulu tentang pengajar atau gurunya, tapi ada misalnya tadi principles-nya, administratorsnya, semuanya termasuk misalnya non governmental actors-nya juga, termasuk bagaimana kita meningkatkan tadi kesejahteraan para pengajar dan pendidik juga gitu kan. Jadi kebanyakan kan kalau kita bahas pendidikan, mahasiswa tuh seperti ini, tapi kadang kita kadang terlupa dengan bagaimana kesejahteraan dan juga apresiasi terhadap para pengajar kita juga. Betul. Gitu. Sekarang kan lagi pertama intern di UN dan kesibukannya kayak banyak banget nih. Iya. Ada buat yayasan, ada betul. buat yayasan, terus ada apa lagi nih Mas Deris? Besok aku ke Swiss buat di UN Geneva graduate study program. Jadi memang itu program tahunan dari UN Geneva untuk membawa young professionals untuk addressing the gaps atau berbagai macam isu-isu kritikal di dunia, dan kita bikin policy recommendation, dan setiap tahun tuh beda-beda temanya. Kalau tahun sekarang kita fokusnya Summit of the Future, dan itu kita bakal dilaksanakan juga di UN juga. Dan kalau aku working groupnya kita ngebahas bagaimana AI itu berguna buat education dan youth policy gitu. AI, artificial intelligence gitu. Dan itu satu, besok berangkat gitu. Terus tadi yang intern juga, it's my first week juga intern, tapi harusnya tuh on-site ya di New York, tapi karena ada perubahan sistem dan memang adanya tadi ya, kan kalau misalnya kita ngomongin tentang kerja di UN tuh ada administrasi yang kita harus urusi, termasuk kayak visa kita gitu kan semuanya, tapi akhirnya diperbolehkan untuk intern secara remote dan jamnya kebalik lah, jadi jamnya jam 8 malam sampai jam 12 malam di sana gitu. Dan sekarang tadi disebutin juga yayasannya udah alhamdulillah udah 1 tahun bulan Juli ini. Apa itu? Namanya Dharma Nagara Mandaya Indonesia atau Dana Indonesia. Jadi kita fokus untuk memberikan akses pendidikan ke non formal educationnya dan juga pathfinder bagi teman-teman semua untuk living on purpose gitu. Kita mentoring basicnya, mentoring atau workshop. Karena kita percaya bahwa mentoring itu penting banget. Kan leadership atau values yang kita transfer itu tidak hanya cuma buat kita, tapi dengan adanya didampingi, itu bisa memberikan value tambahan baru buat teman-teman semua, dan kita jadinya bisa transfer of knowledge dan memberikan tadi growing up together gitu. Dan mentoringnya pun kita bahas tentang beasiswa LPDP, terus juga non beasiswanya juga termasuk self development dan non beasiswa LPDP yang lain juga gitu. Kalau self development kita fokus ke Pathfinder, di mana ya tadi why and how tadi living on purpose, bagaimana kita fokus untuk mengetahui siapa diri kita dengan caranya ya berbagai macam core values tadi, terus tahu siapa diri kitanya, mau tujuannya kemana gitu, life purpose-nya, why and how tadi. Dan kita pun alhamdulillahnya udah running dari remote. Jadi pas aku di Stanford, karena aku di Stanford aku ambil graduate summer sessions, dan saat di sana ada kelas filosofi yaitu living on purpose, dan satu bikin project di mana projectnya tuh harus membuat satu gebrakan dampak, tapi nggak usah besar kecilnya, tapi fokusnya bagaimana kita berdampak. Akhirnya aku bilang ke profesornya, boleh nggak kalau misalnya aku bikin tapi kan pas itu bukan yayasan ya, maksudnya kayak masih komunitas gitu, dan projectnya lebih ke education quality, dan mereka bilang oh nggak apa-apa gitu, kamu coba bikin aja. Terus akhirnya why not think bigger gitu. Dan akhirnya aku bikin, pas dibawa ke udah beres kelasnya tersebut, aku telepon temen aku kayak mau nggak join bantu aku untuk kayak bersama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan aku telepon temen aku yang di Stanford, di Harvard, di Columbia, dan juga berbagai macam kampus di dalam dan luar negeri, dan alhamdulillah mereka mau untuk bantu bersama-sama. Dan sekarang secara remote bikin webinar, terus aku kan ke Indonesia udah berbagai macam kesempatan ya di dalam 1 tahun ini gitu, datang juga buat sharing session juga teman-teman semuanya, dibantu kolaborasi dengan berbagai macam stakeholder gitu. Dan alhamdulillah pesertanya udah banyak banget dalam berbagai macam program ya. Maksudnya bukan hanya mentoringnya, tapi ikut peserta dalam program-program webinar atau sharing sessionnya gitu. Dan alhamdulillahnya ya adanya dampak tersebut bisa ngebantu exposure buat orang-orang tersebut, kayak oh ternyata kuliah tuh di luar negeri seperti ini, atau untuk mendapatkan tadi kesempatan tuh seperti ini, untuk unlocking our opportunity seperti itu. Jadi banyak belajar dari teman-teman semuanya gitu. Berarti singkatnya nih yayasan kamu tuh lebih ke biar kita tahu nih tujuan hidup kita tuh apa. Salah satunya ya, betul. Satunya iya. Dan jadi kan mungkin banyak orang yang katanya salah jurusan, ya kayak gitu kan. Nah ini mungkin bisa dideteksi sejak dini ya. Betul, jadi kayak lebih kita bareng-bareng untuk what do you want to do gitu. Dan juga ngebuka tadi self development, dan yang terakhir mungkin akses pendidikan melalui beasiswa yang kita mentoring gitu. Oke, nah tapi ini aku boleh tanya ya, ini mungkin bisa jadi motivasi juga. Gimana sih
cara paling simple yang bisa kita lakuin untuk coba join ke UN? Harus ini nggak? Harus kuliah di luar negeri nggak? Enggak. Oh enggak? Enggak. Oke. Coba join ke UN. Boleh banget ikut berbagai macam program-programnya. Salah satunya ada volunteer, terbuka untuk umum juga. Oke. Dan kan balik lagi, ada yang mau kerja, ada yang mau magang, ikut programnya sebagai volunteer atau ikut berbagai macam program sebagai peserta gitu ya, dalam conference ataupun berbagai macam pemberdayaan mereka. Yang paling bisa kita lakukan sekarang yang di Indonesia kan banyak remote tuh. Itu ada juga kayak webinar-webinar yang dibuat oleh UN dan kamu kan bisa banyak berinteraksi dengan di UN. Apalagi kalau kita ngomong pemuda, ada namanya UN Youth Office. Jadi mereka juga sering sama ECOSOC buat acara-acara dengan SDG juga, misalnya untuk pemberdayaan pemuda melalui berbagai macam kolaborasi dengan organisasi internasional lainnya. Jadi kita bisa daftar tuh online satu. Tapi kalau saya kalian ingin datang langsung ke UN-nya, misalnya contohnya setiap tahun tuh ECOSOC tuh selalu mengadakan namanya ECOSOC Youth Forum. Dan itu tuh dari berbagai macam negara, semua negara tuh datang di seluruh pemudanya untuk memberikan tadi the voice of the youth, addressing the challenges dan suara pemuda untuk aktivasi berbagai macam program-program yang dari pemuda itu sendiri. Dan disitulah bagaimana peran pemuda untuk tadi mengubah dunia ini, memberikan pendapat, policy recommendation, dan ada akomodasi yang memang kita berikan itu, maksudnya ada organisasi yang mengakomodir discussionnya gitu. Itu setiap tahun ada. Jadi ada yang bisa mewakili negaranya, ada pun yang memang ya udah mewakili diri sendiri, daftarnya juga. Dan itu ada kita daftar, mereka selalu pengumumannya tuh karena kan kalau nggak salah tuh di bulan Maret atau April ya acaranya. Nah jauh-jauh hari itu biasanya bulan Desember, November itu ada pembukaannya. Rajin-rajin aja membuka websitenya UN itu. Atau pengen fokus ke volunteer, ada tuh banyak sekali program-program UN volunteer juga. Jadi kita bisa cek juga ke websitenya masing-masing gitu. Dan itu hal-hal yang kita bisa lakukan sejak dini ya, bisa lakukan gitu. Oke, udah thank you banget ya penjelasannya. Aku suka narasumber-narasumber yang penjelasannya panjang. Jadi dari cuma dikit tapi panjang banget. Thank you banget. Mungkin kedepannya nanti kalau nggak salah menjadi presiden ya. Amin ya Allah, masya Allah, amin. Presiden atau pemimpin. Menteri Pendidikan lah ya. Amin ya Allah, masya Allah. Mungkin terakhir nih, apa harapan Deris kedepannya untuk pendidikan di Indonesia? Tadi bicara tentang harapan ya, pendidikan dan mungkin anak muda di Indonesia. Kalau kita bicara tentang transformasi pendidikan, itu kan butuh nggak 5 tahun 10 tahun ya, itu decades untuk mengubah hal tersebut. Tapi kalau dari sekarang diubah bareng-bareng reformasi, banyak sekali hal-hal yang kita bisa bareng-bareng berkolaborasi juga. Mungkin tadi aku bilang juga ada namanya di education ecosystem yang adanya kolaborasi dari NGO, civil society, government, dan juga education environment gitu, termasuk tenaga pengajar dan juga studentsnya. Mungkin tidak hanya fokus ke core-nya ke students, bagaimana kita meningkatkan akses pendidikan saja, tapi kita pun bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan bagi para guru atau tenaga pendidik dan pengajar lainnya. Jadi fokusnya untuk meningkatkan, kita ngomong social welfare, but also we also need to highlight juga bahwa banyak juga kebutuhan tenaga pengajar lainnya dan juga tadi akses pendidikan bagi para mahasiswa-mahasiswinya gitu. Terus menurut aku pribadi sih, bagaimana tadi pembangunan karakter dan moral juga dari sejak dini gitu. Bagaimana kita bisa membangun nilai-nilai Pancasila dan juga bagaimana kita adanya tadi mutual respect, etika, menghargai satu sama lain dan berani untuk berpendapat dan tahu apa sih ke depannya yang kita inginkan. Karena mungkin banyak orang Indonesia yang aku ketemu ya masih beranggapan bahwa sekolah tuh hanya untuk ijazah. Nah kita bukalah dan ubah mindset ini bahwa ya sekolah tuh untuk memberikan wahana buat kita mengeksplor diri kita dan juga mengetahui berbagai macam pembelajaran diri. Namanya education kan proses pembelajaran tentang perkembangan cara memikirkan suatu hal, pola pikir, terus bagaimana kita pun mentransform our ideas dan bagaimana kita bisa berinteraksi dengan teman sesama juga, saling menghargai, menghormati. Itu kan ada di bagian lingkungan pendidikan juga. Jadi ketika ngomongin eksplorasi, berarti kita lebih tahu tentang potensi diri. Tidak merasa tadi yang imposter syndrome atau merasa kayak kita tidak bisa melakukan apa-apa atau insecure dengan hal lain. Dan mungkin di dalam dunia pendidikan pun adanya suatu pembelajaran juga bagi kita kayak self reflections dan wisdom dari berbagai macam tadi ya stakeholder untuk memberikan pandangan bahwa everyone is special and different in their own way. Ketika setiap orang punya suatu hal, ya masing-masing pun kita harus bahagia dan berbangga ketika orang-orang mendapatkan suatu hal yang baik dan tidak merugikan juga. Dan kita pun bagaimana kita memberikan tadi impact terhadap lingkungan kita. Tidak hanya besar kecilnya, tapi bagaimana kita bisa memberikan berkat ini buat orang lain.
Kadang bersyukur tuh kita termasuk menghargai dan mengapresiasi diri. Kadang kita lupa untuk mengapresiasi diri dan mungkin kita pun tidak pernah mengapresiasi orang lain. Jadi I think dengan bersyukur dan juga embracing yourself, acknowledging your emotions gitu, dan juga nilai-nilai dalam hidup kamu, knowing that you are worthy, dan you know your worth, your values, dan this is me, yang bisa kita berinteraksi dengan teman semua dan bisa berguna, bisa memberikan hal-hal positif di sekeliling kita gitu. Jadi kenalilah diri kamu dengan tadi answering why and how you want to do something. Karena menurut aku pribadi, ketika kita ingin empower orang lain atau komunitas kita, we need to be empower first, atau mengenal dan memberdayakan diri sendiri. Gimana kita mau bantu untuk orang lain kalau kita pun tidak tahu siapa diri kita. Self awareness, confidence dan self esteem is also part of the learning process yang kita lakukan. Jadi kan kalau kita menyinggung tadi ya, harapan juga, apalagi kita ngomongin Indonesia Emas 2045, jangan sampai Indonesia cemas 2045. Apalagi bonus demografi gimana anak muda ke depannya. Jadi aku yakin if not us, siapa lagi yang bisa mengubah diri kita sendiri dan juga bantu untuk memberikan dampak dan berbuat baik. Thank you so much sudah hadir di sini. Thank you so semoga much. apa yang kita obrolin ya bisa bikin semangat baru ya. Iya dong, harus kita bismillahnya bisa memberikan manfaat buat orang lain juga. Selalu. Makasih banyak. Makin sibuk dengan kebaikan. dengan kebaikan. Pokoknya all the best for you. Terima kasih banyak. Thank you sudah berkontribusi untuk Indonesia juga dan sudah hadir di sini. Thank you. Sehat selalu ya, jangan lupa jaga kesehatan. Iya, jaga kesehatan nomor 1. Dulu pas aku di Kolombia tidur cuma 2 jam sehari. Makanya 2 jam sehari. itu harus diperbaiki. Diperbaiki, itu need to be improved. Oke, thank you so much. Thank you.